Wenwan, 3 tahun lalu. Wenwan, tunanganku Shenyan. Wenwan, tiada setelah kecelakaan mobil dan jatuh ke laut. Wenwan, aku bertemu Fan Nan. Wenwan, wajahnya sangat mirip dengan Shenyan. Wenwan, demi mempertahankannya di sisiku. Wenwan, aku memberinya mobil sport, jam tangan mewah. Wenwan, hingga jabatan manajer umum. Wenwan, bahkan Wenwan, saat dia membawa wanita lain ke rumah. Wenwan, aku tetap bersabar. Wenwan, hingga tanda lahir kupu-kupunya rusak. Wenwan, dia tidak lagi mirip dengannya. Wenwan, Bibining. Wenwan, sedang nonton drama bagus apa lagi? Wenwan, oh iya. Wenwan, pesanan untuk Tuan Fan. Wenwan, apakah Ferrarinya sudah sampai? Bibining. Iya, Bibining. Sudah terparkir di garasi. Chengxi, ayolah. Chengxi, baru bulan lalu. Chengxi, kamu membelikannya mobil Mercedes. Wenwan, katanya. Wenwan, mobil itu terlalu payah. Chengxi, Mercedes dianggap payah. Chengxi, nasibnya saja yang sedang bagus. Chengxi, tinggal di rumah mewah, pakai mobil sport. Chengxi, bahkan pakaian dalam pun Chengxi, bermerek Gucci. Chengxi, dia itu pantas dijuluki si pemalas manja. Wenwan, ngomong-ngomong, Wenwan, di mana Tuan Fan? Bibining, dia. Xu Yingying, Kak Nan, pelan sedikit. Chengxi, sial. Chengxi, pria tidak berguna. Fan Nan, ayo pergi. Wan, Fan Nan, ini Ying, adik perempuanku yang tumbuh besar bersamaku. Fan Nan, dia sedang mengandung. Aku ingin dia tinggal di rumah selama beberapa hari. Kamu tolong atur semuanya. Chengxi, sudah jelas dia selingkuhan. Berani sekali dia menumpang tinggal di rumah ini. Masih bilang dia adik. Chengxi, segala sesuatu yang layak dilakukan manusia, sama sekali tidak ada yang kamu lakukan. Fan Nan, jaga ucapanmu baik-baik. Xu Yingying, Kak Nan. Atau mungkin lebih baik batalkan saja. Fan Nan, ayolah. Wan tidak seperti teman wanitanya yang bermulut besar itu, yang berbicara tanpa logika. Chengxi, aku bermulut besar. Chengxi, sepertinya kamu itu si buruk rupa yang berlagak pahlawan. Sudah jelek, kelakuannya pun menjijikkan. Wenwan, sudah cukup. Bibining, pergi siapkan kamar tamu di lantai atas. Berikan kamar yang terbaik. Bibining. Baik, Nona. Wenwan, ayo nikmati teh sorenya. Ada yang paling kamu sukai, kue ala Prancis dan santan kelapa. Fan Nan, tidak perlu. Ying sedang mengandung. Dia tidak bisa makan yang manis-manis. Tapi kamu bilang tadi ingin makan buah beri, kan? Fan Nan, dia ingin makan buah beri, harus buah yang dikirim langsung lewat udara dari Yunan. Buah beri yang masih segar. Wenwan, baik. Xu Yingying, kalau begitu, merepotkan Kak Wanwan ya. Fan Nan, tidak masalah. Katakan saja jika ada yang kamu perlukan. Anggap saja rumah sendiri. Ayo, kuantar masuk. Chengxi, kamu ini putri dari keluarga Wen. Kenapa mau menerima penghinaan seperti ini? Hari ini, dia berani membawa wanita itu ke rumah. Besok, dia pasti akan melakukan hal lain yang lebih buruk. Wan, dia itu bukan Shenyan. Wan, aku tahu. Tapi hanya dengan melihat wajahnya, tanda lahir kupu-kupu miliknya, hatiku tidak akan merasa sesakit ini. Wan. Anan, Wan, kamar tamu di lantai 2 ini sempit. Tidak memudahkan Ying untuk naik turun tangga. Bagaimana kalau membiarkannya pindah ke kamar utama di lantai 1 saja?
Apa? Aku juga harus ke kamar utama untuk merawatnya selama beberapa malam. Menurutmu itu pantas? Ying saat ini sedang hamil muda. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Jadi aku akan menjaganya beberapa malam di kamar utama. Kak Nan, lupakan saja. Ini rasanya kurang enak. Bagaimanapun kamar utama adalah... Aduh. Wanita hamil memang butuh perawatan. Terlebih lagi, Wan bukan orang yang pelit seperti itu. Benar, kan? Boleh saja. Lagi pula semuanya sudah kotor. Lihat, ku bilang juga apa. Wan itu bukan orang yang pelit. Apa ini sungguh tidak apa-apa? Wah, cincin batu merah ini. Indah sekali. Kamu suka? Untukmu. Tidak boleh. Wan, kamu tidak pernah mengatakan tidak padaku. Yang lainnya boleh kuberikan padamu, tapi hanya yang ini. Yang tidak boleh. Kak Nan, sudahlah. Aku juga tahu diri. Aku tidak pantas mendapatkannya. Ini kan cuma cincin rongsokan. Kamu punya satu lemari penuh perhiasan. Apa salahnya memberikan satu padanya? Kamu. Anan, cincin ini sudah dipakai terlalu lama. Sudah sangat usang. Jika dia suka perhiasan, di sini ada sekotak perhiasan. Ini barang langka yang kubeli saat wisata ke negara E. Berikan saja padanya. Ying. Dia lebih baik memberi sekotak perhiasan berlian daripada memberikan cincin itu. Pasti benda itu jauh lebih berharga. Ayo, mari berkemas. Pindah ke kamar utama di lantai 1. Kak Nan, bukankah katamu, dia paling patuh padamu? Kenapa memberi cincin saja dia tidak mau? Satu set perhiasan ini jauh lebih baik daripada cincin batu merah rongsokan itu. Tapi kan aku cuma mau yang itu. Kudengar batu merah itu bisa melindungi keselamatan janin. Baiklah, asalkan demi menjaga keselamatan anak kita, nanti aku akan memintanya lagi. Lagi pula dia sangat mencintaiku, dia pasti akan memberikannya padaku. Masih siang bolong begini, apa yang kamu lakukan? Baterainya habis, dan aku butuh pengisi daya merek Wan. Kesukaan Tuan Shen yang ini ternyata tidak berubah setelah bertahun-tahun. Pas sekali. Tapi bagaimana kamu tahu ukuranku? Ya, mungkin karena itu adalah hobiku selama bertahun-tahun ini. Tidak menyangka nona besar Wen juga punya hobi sendiri, yaitu menyukai tanda lahir kupu-kupu milikku. Halo Sisi. Wan, galeri seniku sudah selesai didekorasi. Datanglah berkunjung jika ada waktu. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Fanan, aku akan keluar sebentar. Ya, ada apa? Merasa tidak nyaman lagi? Mungkin karena tadi di dalam studio, bau catnya terlalu menyengat. Aku akan segera mengosongkan studio itu sekarang. Tapi itu kan barang milik Kak Wan. Sebaiknya kita tanyakan pendapatnya dulu. Di rumah ini aku yang berkuasa. Lagi pula lukisan-lukisannya yang rusak itu bahkan lebih buruk dari barang murahan. Kak Nan, kamu sangat baik padaku. Istirahatlah sejenak.
Wan Wan, apa kamu sungguh rela meminjamkan Die Ying untuk dipamerkan padaku? Itu kan karyamu yang paling sangat berharga. Daripada disimpan terus, lebih baik membiarkan lebih banyak orang melihatnya. Bagus sekali. Dengan adanya karya andalanmu di sini, galeriku pasti akan langsung populer. Ayo pergi dan lihatlah, ya. Siapa orang tak tahu aturan yang melakukan ini? Siapa orang tidak tahu aturan yang melakukan ini? Ada apa? Pelukis besar Wen? Apa ada masalah yang sulit? Aku selalu merasa ada yang kurang. Meski bunga Yulan ini indah, tapi rasanya masih terlalu sepi. Bagaimana menurutmu? Siapa yang merobek lukisan ini? Tengah malam begini berisik sekali, sampai membangunkan Ying Ying. Kamu yang merobek lukisanku. Bukannya cuma lukisan usang? Jangan dibesar-besarkan begitu. Lukisan usang? Benar. Lukisan usang seharga 9 digit dolar. Kamu mau menipu siapa? Dia ini cuma pelukis amatir, bisa membuat karya seperti apa? Paling-paling cuma barang kaki 5. Tidak bisa membedakan sampah dan harta karun? Sebaiknya kamu pergi periksa mata. Semahal itu? Kalau tahu begitu, mending suruh Fanan menjualnya. Chengxi, kurang ajar. Cukup. Biarpun harganya cuma 1 dolar, kamu tidak seharusnya menyentuhnya. Maafkan aku, Kak Wan Wan. Ini semua salahku. Bayi ini reaksinya terlalu kuat. Setiap mencium bau cat langsung mual. Kak Nan melakukannya demi aku, makanya dia mengosongkan studio ini. Keluar kalian. Cepat keluar dari rumahku sekarang juga. Wen Wan, keluar. Wen Wan, segera. Sekarang juga, Wen Wan, keluar dari rumahku. Fanan, Wenwan, Fanan, kamu berani memukulnya? Fanan, ini pertama kalinya aku melihat Wenwan Fanan. Sangat marah. Fanan, apakah kamu sedang cemburu? Fanan, itu hanya lukisan tua, Fanan. Buat saja lukisan yang baru. Wen Wan, lukisan ini tiada duanya. Wen Wan, sekali hancur, tidak akan pernah ada lagi. Fanan, jika kamu terus berbuat ulah kepadaku. Fanan, mari kita putus sekarang. Chengxi, putus. Chengxi, putus sekarang juga. Chengxi, sudah menumpang hidup, tapi merasa sangat hebat. Chengxi, memelihara seekor anjing di keluarga Wen. Chengxi, akan jauh lebih berguna daripadamu. Fanan, siapa yang menumpang hidup? Chengxi, maksudku adalah dirimu. Chengxi, dasar. Chengxi, benalu. Chengxi, pria. Fanan, aku mengandalkan kemampuanku sendiri. Fanan, dalam perjamuan pelantikan nanti, Fanan, aku akan menjadi manajer umum dari Fanan, Grup Wen. Chengxi, mana ada kemampuan padamu? Chengxi, Wan Wan. Chengxi, sampai kapan kamu ingin berpura-pura tidur? Chengxi, lihatlah lintah darat ini. Chengxi, jika hari ini dia berani merobek lukisanmu, Chengxi, besok dia pasti berani menghancurkanmu. Wen Wan, sudah. Wen Wan, kalian semua keluarlah. Chengxi, Wan Wan. Chengxi, bahkan seorang simpanan pun Chengxi tahu cara menyenangkan penyokongnya. Chengxi, tapi dia di sini malah Chengxi, bertindak sok berkuasa. Chengxi, beraninya kamu bilang, Chengxi, kalau kamu adalah manajer umum dari Chengxi, Grup Wen? Chengxi, itu didapat karena temanmu mogok makan 3 hari Chengxi, untuk memohon pada ayahnya. Chengxi, kalau mengandalkan dirimu sendiri, Chengxi, mana mungkin kamu bisa mendudukinya? Wen Wan, Sisi. Wen Wan, aku tahu itu. Wan Wan? Chengxi, siapa yang sebenarnya kamu cintai? Dia. Chengxi, atau wajahnya yang mirip dengan Shen Yan? Wen Shichen, aku tidak setuju. Wen Shichen, kamu adalah putri satu-satunya Wen Shichen. Dariku Wen Shichen. Wen Shichen, berandal seperti apa dia Wen Shichen, hingga bisa bersamamu? Wen Wan ayah. Wen Wan,
Tetapi Shen Yan dan Fan Nan, Wenwan, sangatlah mirip. Wen Xichen, selain wajahnya itu, Fan Nan sama sekali. Wen Xichen tidak mirip dengan Shen Yan sedikit pun. Wenwan, tetapi... Wenwan. Setiap aku menutup mata, Wenwan. Yang terbayang di pikiranku hanyalah Shen Yan. Wenwan, hanya saat aku melihat wajah itu. Wenwan, perasaanku baru menjadi lebih baik. Wen Xichen, Wan Wan. Wen Xichen, itu semua hanya obsesimu saja. Wenwan, mungkin. Wenwan, apa yang ayah katakan itu benar? Ying, jangan menangis lagi. Kawan Wan, kamu tidak benar-benar marah kan? Tadi sikapnya sangat menakutkan. Dia meluapkan amarah sebesar itu padamu. Itu hanya karena dia terlalu mencintaiku. Bahkan jika aku menamparnya sekalipun, dia pasti akan bertanya, apakah tanganku sakit? Aku hanya takut jika dia marah, dia tidak akan memberikan cincin itu. Aku tidak boleh menerima tamparan ini secara sia-sia. Aku harus mendapatkan cincin itu. Tenang saja. Besok pagi, setelah dia selesai menyiapkan sarapan dan memohon pengampunanku, meminta cincin itu darinya. Bukankah itu perkara mudah? Oh iya, 2 hari lagi adalah pesta pelantikanku. Aku akan membawamu untuk menghadirinya. Benarkah? Kalau begitu aku bisa membuka wawasan. Tapi, aku tidak punya pakaian yang cocok. Nanti aku akan menyuruh Wenwan untuk mencarikanmu beberapa gaun terbaik. Kak Nan, kamu sangat baik. Tuan Fan, Nona memintamu ke ruang makan untuk sarapan. Aku sudah tahu, dia pasti akan datang memohon padaku. Ini santan kesukaanmu, diperas segar. Pesta pelantikan 2 hari lagi. Aku akan mengajak Ying. Pesta pelantikanmu, kalau membawa orang luar, nanti bisa memicu gosip. Dia bukan orang luar. Dia adalah adikku. Lagi pula, aku adalah manajer umum dari grup Wen. Siapapun yang ingin aku bawa, memangnya perlu diatur oleh orang lain. Seleramu sangat bagus. Tolong bantu Ying memilih pakaian. Pakaian bermerek yang baru saja kamu beli itu, berikan saja padanya. Baiklah, Jika saja bisa dipadukan dengan cincin batu rubimu itu. yang itu jelas tidak boleh. Bukankah itu hanya sebuah cincin usang? Kenapa kamu sangat pelit? Aku pelit? Apa aku harus merelakan seluruh barang milikku demi orang luar, baru bisa dianggap tidak pelit? Ternyata kamu tidak mencintaiku, dan tidak mengerti artinya mencintai sepenuh hati. Jika kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu bersikap baik juga pada Ying. Hal lain bisa aku setujui. Kecuali yang satu ini. Tidak bisa. Kenapa begitu? Itu adalah peninggalan. Dari orang yang paling kucintai. Orang yang paling dicintai. Itu adalah milik ibuku. Cincin itu adalah barang terakhir yang ditinggalkan ibuku untukku. 1 set perhiasan itu cukup baginya untuk membeli 10 cincin seperti ini. Begini saja, aku akan mengaturkan tim perias dan penata busana papan atas untuk membentuk penampilannya. Ya sudah, kalau begitu. Santannya tumpah. Aku akan tuangkan segelas lagi untukmu. Tidak perlu, aku mau pergi menemani Ying. Karena dia tidak memberikannya terang-terangan, aku akan mengambilnya sendiri. Lagi pula kamu sangat mencintaiku. Cukup dibujuk sedikit juga beres. Sepertinya Fanan benar-benar telah membuat Wenwan tak berdaya di bawah kendalinya. Bahkan, cincin rubi yang amat dicintai oleh Wenwan itu tetap jatuh ke tanganku juga. Bukankah ini cincin milik Nona? Apa urusannya denganmu? Seorang pengasuh tidak usah banyak bicara. Kamu sudah mencuri cincin milik Nona? Mencuri apa? Cincin ini diberikan kepadaku oleh Kak Nan. Tidak mungkin. Nona menganggap cincin ini jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Cepat kembalikan sekarang juga. Dasar wanita simpanan, setelah mencuri kekasih Nona, sekarang kamu mau mencuri cincinnya juga. Lihatlah baik-baik, siapapun yang memakai cincin ini sekarang, maka dialah pemiliknya.
Nona? Nona, ada kabar buruk. Xu Yingying. Dia sudah mencuri cincinmu. Apa? Dasar wanita kejam. Ada apa? Hei, Wan. Si pemuda Fan Nan itu tidak pernah sekolah dengan benar. Gelar sarjananya saja hasil dari membeli. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi manajer umum? Dia hanya mengandalkan wanita untuk naik jabatan. Nona besar benar-benar salah menilai orang. Tepat sekali. Siapa wanita itu? Di mana Nona besar? Dia sangat sombong beraninya membawa wanita lain kemari. Dasar laki-laki brengsek. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di perjamuan pelantikanku ini dan menjadi saksi atas momen kejayaanku. Di kesempatan ini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang. Kembalikan cincinku sekarang juga. Kembalikan cincin milikku. Kak Wan, ada apa? Kamu sudah gila ya, sampai ingin membuatku malu di depan umum. Aku membuat malu, kalian yang mencuri. Dan kalian sendiri tidak merasa malu. Lalu kenapa aku harus takut? Kembalikan cincinku. Kak Nan, selamatkan aku. Ini hanya sebuah cincin tua saja. Apakah kamu harus bersikap berlebihan? Cincin tua? Kalau begitu kenapa kalian bersusah payah mencurinya? Hanya cincin usang begini. Apakah harus bersikap seperti ini? Ini hanyalah masalah kecil. Aku sudah bilang padamu, jangan pernah menyentuh cincinku. Ya, habisnya kamu tidak mau memberikannya padaku, jadi aku harus mengambilnya sendiri. Berani-beraninya menyebut mencuri sebagai mengambil. Seharusnya Nona besar lapor polisi saja. Sudah numpang makan dan tinggal di tempat keluarga Wen, malah menyakiti nona besar demi selingkuhannya. Benar-benar pria sampah. Kalian semua tutup mulut. Wan, hari ini adalah pesta pelantikanku. Apa kamu harus membuatku sangat dipermalukan di depan orang banyak? Kembalikan cincinku. Kamu ingin cincinnya, kan? Baiklah. Ini, ku kembalikan. Bibining, siapa yang melakukannya? Dia. Bibining ingin mengambil kembali cincin itu, tapi wanita kejam ini bukan saja mendorongnya hingga jatuh, tapi juga menamparnya beberapa kali. Jadi ini, ulahmu? Bukan, aku tidak melakukannya. Masih ingin mengelak? Di sini semua terpasang kamera pengawas. Tidak perlu kamera pengawas. Mataku sendiri yang menjadi saksinya. Dasar bermuka dua dan pembohong. Aku juga jadi ingin menamparnya. Kak Nan, dia memukulku. Kak Nan, kepalaku sangat pusing. Wan, apa kamu sudah gila? Ying sedang mengandung. Kamu ini melakukan tindakan kriminal. Lagi pula, apa masalahnya jika dia dipukul? Jadi kamu lebih memilih untuk melindunginya? Beberapa tahun ini, aku mencintaimu dan memanjakanmu. Tapi apa balasanmu? Membohongiku? Menipuku? Sejak kamu membawa wanita ini pulang, kamu terus-menerus melanggar batas kesabaranku, merobek lukisanku, dan menghancurkan cincinku. Lalu kamu mau apa? Aku ingin dia menghilang. Apa kamu belum puas berulah? Minggir. Sejujurnya aku katakan padamu, Ying mengandung anakku. Aku tidak mungkin membiarkanmu menyakitinya. Wanita hina. Apa yang mau kamu lakukan? Jika kamu berani bertindak gegabah, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kemari kalian, tahan mereka berdua.
lepaskan aku. Aku adalah manajer umum grup Wen. Kalian lepaskan aku sekarang. Wen, apakah kamu harus bertindak sekejam ini? Fan Nan, sejak dia datang, kamu sudah berubah. Asalkan kamu kembali padaku seperti dulu, entah itu aurora di Islandia, bermain ski di kutub utara, ataupun jika kamu menginginkan bintang di langit, aku bisa memberikan segalanya untukmu. Biarkan dia tiada, dan mari kita kembali seperti dulu. Mau? Wen, aku adalah manajer umum grup Wen. Buat apa aku membutuhkan semua itu darimu? Dengar, lepaskan dia sekarang juga. Jika dia terluka, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Baiklah. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Jangan. Kupu-kupunya sudah hilang. Kamu tidak mirip dengannya lagi. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi dia lagi. Wen, apa yang kamu bicarakan? Ying, sudah tidak apa-apa. Wen, kamu sudah keterlaluan. Pikirkan baik-baik bagaimana kamu akan pulang dan minta maaflah kepada Ying. Minta maaf? Kamu, ada apa dengannya? Mulai sekarang, keluar kamu dari rumahku. Enyah dari duniaku. Mulai dari sekarang, pergi kamu dari rumahku. Pergilah jauh dari hidupku. Wen, kamu harus pikirkan ini baik-baik. Begitu aku pergi, aku tidak akan pernah kembali lagi. Apa mungkin kali ini Wen bersungguh-sungguh? Wen, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Asalkan kamu mau meminta maaf padaku dan meminta maaf pada Ying, maka semua masalah ini tidak akan aku permasalahkan. Mulai detik ini, kamu bukan lagi sebagai manajer umum di grup Wen. Memangnya kamu yang menentukan? Dia adalah putri dari ketua direksi grup Wen. Kalau bukan dia yang menentukan, memangnya pecundang sepertimu yang punya hak suara. Putri dari Wen? Hanya karena dia, si pelukis kelas rendah itu, selama bertahun-tahun di Wen, sudah berapa banyak keuntungan yang kuberikan, dan seberapa besar kontribusi yang telah kubuat? Tanpa aku di grup Wen, perusahaan itu pasti akan hancur. Grup baru saja mengeluarkan pengumuman. Fan Nan telah dipecat. Sepertinya ada orang yang benar-benar berpikir bahwa dia menjadi manajer umum berkat kemampuannya sendiri, ya. Bahkan menjadi parasit saja tidak becus. Kamu laki-laki parasit, seluruh pakaianmu ini, jam tangan, setelan jas, sepatu, bahkan termasuk celana dalam Gucci milikmu. Semuanya dibelikan oleh Wen. Sekarang kembalikan semuanya padaku. Hal begini saja kamu minta? Jangan keterlaluan. Itu kubeli dengan uangku. Memangnya kenapa aku tidak boleh memintanya? Aku akan mengembalikannya setelah pulang nanti. Tidak. Berikan sekarang juga. Ini di tempat umum? Apa kamu sudah gila? Baguslah kalau begitu. Hari ini biar semua orang menjadi saksi untuk membuktikan kalau kamu sudah mengembalikannya. Kembalikan, 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 kembalikan. Rolex itu hanya terbuang percuma saat dipakai olehmu. Jangan begitu. Jam tangan ini nilainya $1 juta. Aku hampir melupakanmu. Semua barang yang melekat di tubuh mereka, asalkan itu dibeli menggunakan uangku, tidak ada satupun yang boleh dibawa pergi.
Wen-wan, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Fan-nan, seperti biasa, kamar tipe presidential suite. Tuan, bagaimana Anda akan membayar biaya kamar ini? Fan-nan, kamu anak baru, tidak mengenal saya. Saya Fan-nan, manajer umum grup Wen. Kenapa harus bayar saat menginap di hotel sendiri? Maaf Tuan Fan, Anda sudah dipecat. Ingin membayar menggunakan kartu atau tunai? Fan-nan, saya punya banyak uang. Gesek kartu. Kartu ini menunjukkan status dibekukan. Apakah Anda ingin mencoba dengan kartu yang lain? Fan-nan, Wen-wan sungguh kejam, sampai membekukan semua kartuku. Ying, bagaimana jika pinjami aku uang sebentar? Hei, nanti aku akan menelepon bank, begitu kartu tidak dibekukan lagi. Aku kembalikan 2 kali lipat, bagaimana? Xu Yingying, baiklah. Tapi Wen-wan sudah mengusirmu begitu saja. Dari mana kamu punya uang untuk membayarku? Hei, kamu kenapa? Xu Yingying, Fan-nan, aku merasa sedikit pusing, mungkin gula darahku rendah. Fan-nan, kalau begitu istirahatlah sebentar. Aku akan membelikan makanan untukmu. Xu Yingying, Fan-nan, sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi, malah berhutang sangat banyak. Aku tidak mau menderita bersamamu. Ying. Hei, di mana gadis yang baru saja datang bersamaku? Dia baru saja pergi membawa kopernya. Pergi? Hei, Ying. Jangan pernah mencari aku lagi di masa depan. Lalu bagaimana dengan anak kita? Anak itu bukan anakmu. Kamu. Dasar wanita kejam. Kamu penipu. Kamu benar-benar penipu. Tuan Fan yang terhormat, pinjaman 50 juta dolar Anda di perusahaan kami sudah sangat jatuh tempo. Jumlah yang harus dilunasi saat ini genap 50 juta dolar. Wen-wan, ini semua salahmu. Chengxi, Wan-wan, Chengxi, kabar terbaru. Chengxi, aku dengar. Chengxi, Fan-nan punya banyak utang di mana-mana. Chengxi, lagi pula Xu Yingying juga sudah kabur. Wen-wan, benarkah? Chengxi, iya. Chengxi, hei. Chengxi, aku kasih tahu ya. Chengxi, kamu tidak boleh luluh. Chengxi, pria sampah seperti Fan-nan. Chengxi, biarkan saja dia menanggung akibatnya sendiri. Wen-wan, tenang saja. Wen-wan, aku tidak akan luluh. Chengxi, Wan-wan. Chengxi, baru 2 hari. Chengxi, kamu sudah selesai melukis Diaying. Chengxi, loh. Chengxi, di bagian ini, Chengxi, bukankah kekurangan satu kupu-kupu? Wen-wan, iya. Chengxi, kamu. Chengxi, tidak ingin melengkapinya? Wen-wan, ada beberapa kekosongan. Wen-wan, yang hanya ingin kutunggu sampai orang yang tepat melengkapinya. Akhirnya bisa melihat langsung Diaying karyawan Li. Aneh, kenapa kurang satu kupu-kupunya? Lukisan aslinya sudah hancur, ini adalah versi duplikatnya. Hei, Wan-wan, orang itu pasti penggemarmu? Dia berdiri di sana sangat lama, sepertinya enggan beranjak. Fan-nan, pria brengsek ini, berani-beraninya datang ke sini. Setelah merobek satu lukisanmu, masih belum cukup. Apa dia ingin merobek yang lainnya lagi? Fan-nan, apa yang kamu lakukan di sini? Ayan,
Ayan, ternyata benar kamu. Nona, apa kita saling mengenal? Dia adalah tunanganku, manajer umum grup Lu Chen. Halo Nona Lin. Dia adalah putri dari properti Lin. Tunanganku selalu berada di luar negeri. Akhir-akhir ini kondisi kesehatan kakek Lu kurang baik, karena itulah dia kembali untuk mengambil alih grup Lu. Maafkan saya Nona Lin. Sepertinya kami salah mengenali orang. Tunangan Anda sangat mirip dengan seorang teman kami. Wajahnya serupa sekali. Dia sangat mirip dengan Ayan, tapi auranya benar-benar berbeda. Tidak ada tanda lahir kupu-kupu. Maaf ya, CEO Lu, kami salah orang, telah mengganggu waktu kalian melihat lukisan ini. Tidak apa-apa. CEO Lu, apakah Anda sangat menyukai lukisan Dia Ying ini? Saya perhatikan, Anda sudah lama berdiri melihat ini. Bunga magnolia sangat indah, tapi sepertinya terasa terlalu kesepian. Meski bunga magnolia indah, namun rasanya masih terasa terlalu kesepian. Apa dia benar-benar bukan Ayan? Chen, jika kamu menyukai lukisan ini, kita beli saja lalu pajang di rumah baru kita. Mohon maaf, ini adalah koleksi pribadi milik Wenli, dan untuk sementara tidak untuk dijual. Jika Anda berniat menjualnya, tolong hubungi saya kapan saja. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Anda berdua lagi. Chen, malam ini ada jamuan makan keluarga Lin. Ayah berharap kamu juga datang. Aku masih ada urusan malam ini. Aku tidak bisa pergi dulu. Kita sudah lama bertunangan, tapi sampai sekarang belum juga menikah. Ayah sudah mulai merasa cemas. Aku baru saja mengambil alih grup perusahaan. Aku sangat sibuk hingga tidak punya waktu luang. Apa kamu benar-benar sibuk? Ataukah karena belum bisa melupakan wanita di dalam mimpimu yang wajahnya saja bahkan tidak kelihatan jelas itu? Aku selalu memimpikan seseorang sedang menungguku. Mungkin Wenli adalah orang yang sedang kucari selama ini. Cheng Si, CEO Lu ini? Cheng Si, benar-benar terlihat sangat mirip dengan Shen Yan. Wenwan, iya. Wenwan, untuk sekejap tadi. Wenwan, aku pikir dia adalah Ayan. Wenwan, Wen Shichen. Wan. Wen Shichen. Papa sudah pulang. Wenwan, Wenwan, kenapa Papa tiba-tiba pulang? Wen Shichen. Papa tidak tenang memikirkanmu, Wen Shichen. Makanya Papa pulang. Wenwan, Papa. Wen Shichen. Anakku sayang. Wenwan, Wenwan, Papa pulang tiba-tiba. Wenwan, bagaimana dengan kerjasama di luar negeri itu? Wen Shichen. Masalah kerjasama itu, Wen Shichen, eksekutif senior perusahaan yang lain bisa menanganinya. Wen Shichen, itu semua masalah kecil. Wen Shichen, tidak ada yang lebih penting darimu. Wen Shichen, oh iya, ada satu hal. Wen Shichen, Papa belum sempat memberitahumu. Wen Shichen, Shen Yan. Wen Shichen, mungkin masih hidup. Wen Shichen, 3 tahun yang lalu Wen Shichen, pusat sanatorium kerajaan Zurich. Wen Shichen, menerima seorang pasien pria Asia. Wen Shichen, dia mengalami kecelakaan mobil dan terjatuh ke sungai di dalam negeri. Wen Shichen, terlebih lagi. Wen Shichen, dia dan Shen Yan. Wen Shichen, mengalami kecelakaan itu, Wen Shichen, pada hari yang sama. Wenwan, lalu sekarang dia ada di mana? Wen Shichen, setelah dia keluar dari rumah sakit, Wen Shichen, jejaknya langsung hilang. Wen Shichen, sepertinya dia sengaja menyembunyikan keberadaannya. Wenwan, jika Ayan masih hidup? Wenwan, tidak mungkin dia tidak datang mencariku. Wenwan, kenapa dia malah menghilang? Wen Shichen, saat ini identitasnya belum bisa dipastikan. Wen Shichen, Papa akan terus menyelidikinya. Wen Shichen, kamu jangan terlalu cemas. Halo Wanwan, ada apa? Sisi,
Ayah bilang, Ayan mungkin masih hidup. Apa? Lalu dia sekarang sudah hilang kabar, hanya tahu bahwa 3 tahun yang lalu dia pernah menjalani pengobatan di Zurich. Tapi, jika Shen Yan masih hidup, lalu kenapa dia tidak kembali? Wan, atau jangan-jangan Lu Chen adalah Shen Yan. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Lu Chen memang benar cucu dari Tuan Besar Lu, pewaris tunggal dari grup Lu. Lalu, apakah Shen Yan mungkinkah dia? Sishi, aku harus mencarinya. Bantu aku umumkan identitasku, Lelang Dieng. Aku ingin dia tahu kalau aku sedang mencarinya. Asalkan aku mengungkap identitasku, media pasti akan berebut untuk memberitakannya. Tapi, dulu kamu memilih anonim? Bukankah karena takut media akan menggoreng beritanya? Dan bilang putri dari Wen tidak serius bekerja? Hingga memengaruhi harga saham grup? Aku akan menanggung konsekuensinya sendiri. Baiklah, aku akan segera bersiap. Begitu Ayan melihat lukisannya, dia pasti akan kembali mencariku. Wen, ini jus kelapa favoritmu. Wen, masih segar baru diperas. Fan Nan, dasar Su Yingying wanita tak tahu malu itu. Fan Nan, kalau bukan karena dia, Fan Nan, tidak mungkin Wen mau Fan Nan memutuskan hubungan denganku. Fan Nan, Wan sangat mencintaiku. Fan Nan, jika aku menemuinya sekarang, Fan Nan, dia pasti akan menangis terharu. Bibining, Nona, Bibining, Tuan Fan bilang. Bibining, dia ada urusan yang sangat mendesak. Bibining, astaga, Bibining, dia masuk rumah dengan paksa. Bibining, bahkan terus keras kepala tidak mau pergi. Wen, Bibining. Wen, abaikan saja dia. Wen, aku akan segera kembali. Bibining, baik, Bibining, Nona. Fan Nan, teh yang Anda buat Fan Nan, aromanya masih tetap harum. Fan Nan, di ruang kerja Wen. Fan Nan, ada banyak koleksi perhiasan tersimpan. Fan Nan, kalau aku mengambil beberapa, Fan Nan, seharusnya bisa untuk keadaan darurat ini. Wen punya perhiasan sebanyak ini. Mengambil beberapa potong darimu, tidak berlebihan, kan? Bukankah ini kotak yang dipeluk Wen saat dia mabuk hari itu? Siapa ini? Aku belum pernah datang ke tempat ini bersamanya, dan aku juga belum pernah melakukan hal-hal ini bersamanya. Sebenarnya siapa dia? Shen Yan, mantan kekasih Wen. Wajahnya persis sepertiku, bahkan letak tanda lahir kupu-kupunya pun sama. Aku hanyalah seorang pengganti baginya. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke studio lukisku? Wan, sepertinya aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Kita sudah bersama sekian lama, aku juga tidak pernah benar-benar datang untuk melihat studio lukismu. Ying sudah kuusir pergi. Seharusnya kemarahanmu sudah mereda, kan? Dia pergi atau tidak, apa hubungannya denganku? Ini semua karenanya, aku jadi mengabaikanmu. Sekarang dia sudah kuusir, bisakah kita kembali seperti dulu? Atas dasar apa kamu berpikir? Aku akan menginginkan sampah tak berguna. Dan, penuh utang sepertimu. Lagi pula, jika aku memberikan sosis bakar kepada anjing jalanan, dia akan mengibaskan ekornya padaku, sedangkan kamu... Wen, jangan keterlaluan. Kamu hanyalah seorang pengganti. Wen, kembalikan barangku.
Fanan, barang apa? Wenwan, perhiasanku. Fanan, aku hanya ingin mengambil sedikit. Untuk kenang-kenangan. Fanan, jangan terlalu pelit lah. Wenwan, cepat pergi dari sini. Wenwan, jika kamu berani muncul lagi di rumahku, Wenwan, aku akan menghabisimu. Fanan, Wenwan, sarang. Fanan, ternyata yang kamu cintai hanya wajah ini. Fanan, baik. Kalau begitu aku akan menggunakan wajah ini untuk membuatmu dengan sukarela memberikan seluruh aset keluarga Wen kepadaku. Wenwan ternyata bisa mengingat hobi pria itu dengan sangat jelas. Baik, kalau begitu, aku akan berakting meniru dirinya dan menunjukkan pertunjukan yang bagus padamu. Wenwan, ayan milikmu sudah kembali. Wanwan, lihat, pencarian terpopuler meledak. Bagus sekali. Tapi, berita negatif tentangmu juga masuk ke pencarian terpopuler. Apakah ini benar-benar sepadan? Sepadan. Tapi, bagaimana jika Shen Yan melihatnya? Namun dia tetap tidak datang? Tidak akan. Selama Ayan masih ada, dia pasti akan datang. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah datang ke acara lelang karya reproduksi Dieying. Sekarang, marilah kita sambut pelukis Wenlei, Nona Wenwan. Kenapa Ayan belum datang juga? Ayan. Ayan, Dialah Wenli? Apa jangan-jangan orang yang kucari adalah dia? Chen, tunggu aku. itu dia. Pantas saja Wenli tiba-tiba berhenti berkarya 3 tahun lalu. Bukankah dia pergi belajar ke luar negeri? Tunangan Wenwan hilang dan jatuh dari tebing. Itu juga terjadi 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu? Jatuh ke sungai? Ding adalah lukisan terakhirnya sebelum dia berhenti berkarya dan terjual dengan harga yang sangat tinggi. Tapi, versi reproduksi hari ini, kekurangan elemen kupu-kupu, maknanya pun terasa jauh berbeda. Sepertinya, bahkan tidak akan mencapai 30% dari harga aslinya. Harga lelang awal di Ying adalah 5 juta dolar. Setiap kenaikan harga adalah 500 ribu dolar. Sekarang pelelangan dimulai. 5.500.000 dolar. 5.500.000 dolar? Apakah ada harga yang lebih tinggi lagi? Wan, tidak apa-apa. Yang terpenting hari ini adalah menunggu Ayan datang. 5.500.000 dolar satu kali. 5.500.000 dolar dua kali. 50 juta dolar? Shen Yan, 50 juta dolar? Chen, apa kamu sudah gila? Linian, lukisan ini sama sekali Linian tidak bernilai sebanyak itu. Shen Yan, menurutku ini sepadan. Chen biasanya selalu rasional. Jangan-jangan dialah wanita yang sedang dicari Chen. Cheng Xi, sepertinya CEO Lu Cheng Xi adalah penggemar sejatimu. Cheng Xi, 50 juta dolar untuk pertama kalinya. Cheng Xi, 50 juta dolar untuk kedua kalinya. Cheng Xi, 50 juta dolar untuk ketiga kalinya. Cheng Xi, terjual. Cheng Xi, selamat kepada CEO Lu. Wenwan, selamat kepada CEO Lu. Shen Yan, rasanya seperti Shen Yan, baterai sedang lemah? Shen Yan, butuh pengisi daya bermerek Wanwan? Perasaan ini
CEO Lu. Maaf, Ini bukanlah karya Dieying yang sudah selesai. CEO Lu membelinya dengan harga yang sangat mahal. Apa kamu tidak takut merugi besar? tanpa adanya kupu-kupu, aku malah merasa ini jauh lebih istimewa. Di bagian ini aku selalu merasa ada banyak kenangan penting yang telah hilang, meski aku tidak tahu apa itu. Tapi aku tahu itu sangat berharga. Jika ada kesempatan, aku ingin menambahkan kupu-kupu itu sendiri. Apakah kamu... Aku mengerti. Maaf, aku harus pergi sekarang karena ada urusan mendadak. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Kakek sedang dirawat di rumah sakit. Aku akan pergi bersamamu. Wajah ini. Namun, dia tidak memiliki tanda lahir. Chengxi, Wan, Chengxi, Wan, Wen, aku merasa, Wen, bahwa Lu Chen adalah Shen Yan. Wen, tapi tidak ada. Fan Nan, Wan. Fan Nan, akhirnya aku menemukanmu. Tamu wanita 1. Bukankah itu tamu wanita 1? Tunangan Nona Besar Wen. Tamu wanita 1. Shen Yan. Tamu wanita 4. Ternyata dia kembali. Wen, Fan Nan, Fan Nan, Wan. Fan Nan, ini aku. Fan Nan, aku adalah Ayan. Wen, aroma jeruk mandarin. Wen, dan juga Wen, tanda lahir kupu-kupu. Fan Nan, tidak boleh membiarkannya menyadari Fan Nan, kalau tanda lahir ini palsu. Fan Nan, Wan. Fan Nan, apakah kamu tidak mengingatku? Wen, hobi Tuan Shen ini. Wen, setelah bertahun-tahun ternyata tidak pernah berubah ya. Wen, Ayan. Wen, apakah kamu benar-benar Ayan? Apa kamu benar-benar Ayan? Benar sekali. Tidak salah lagi. Lalu kenapa kamu baru kembali sekarang? Setelah terjatuh ke laut, seseorang menyelamatkanku, dan aku kehilangan semua ingatanku. Hingga aku melihat siaran langsung di televisi, saat kamu ingin melelang Dieying. Jadi lukisan ini yang membuatmu teringat? Tentu saja. Ini adalah lukisan hasil karya kita berdua. Kamu melukis bunga magnolia, dan aku menambahkan kupu-kupu biru. Maafkan aku, 3 tahun ini telah membuatmu sendirian. Selama kamu kembali itu sudah cukup. Kenapa itu terlihat sangat mirip dengan Fan Nan? Kalian semua pasti tahu bahwa Dieying seharusnya memiliki seekor kupu-kupu biru. Karena Tuan Shen sudah kembali, bagaimana kalau kita selesaikan lukisannya di sini? Jika lukisan aslinya selesai dikerjakan, harganya akan melonjak setidaknya 3 kali lipat. CEO Lu kali ini benar-benar akan sangat beruntung. Ayan, tolong selesaikan lukisan ini. Sama seperti sebelumnya, ya? Tapi, bukankah lukisan ini sudah dilelang kepada Tuan Lu? Jika aku mengubah lukisannya sekarang, apakah itu tidak apa-apa? Karena CEO Lu sudah bersedia membayarnya dengan harga yang tinggi, maka pasti dia ingin melihatnya seperti wujud aslinya. Begitulah wujud Dieying yang sesungguhnya. Baiklah. Baiklah. Ayan, kamu kenapa Ayan? Wan, maafkan aku. Aku mungkin tidak bisa melukis lagi. Sepertinya ini dampak dari kecelakaan yang aku alami dulu. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa melukis, ya sudah. Kita pulang saja dan beristirahat. Baiklah,
Tunggu sebentar. Wan, ada beberapa kelanjutan dari lelang ini. Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu kalian di sini. Wan, aku takut. Aku takut kalau Shenyan itu adalah penyamaran dari Fanan. Tapi dia bisa melakukan hal-hal yang hanya diketahui oleh Ayan. Anggap saja ini untuk ketenangan pikiran. Bagaimana kalau kamu coba mengujinya dengan kebiasaan Shenyan? Ayan, kamu duduklah dulu. Aku akan menyiapkan buah-buahan. Ayan, makanlah buah-buahan ini. Tunggu, Ada apa? aku tiba-tiba ingat kalau buah ini tidak terlalu segar. Tapi ini disiapkan olehmu sendiri. Jika aku tidak memakannya, bukankah akan sia-sia? Bagaimana? Apakah ada bagian yang terasa tidak enak? Tidak ada kok. Mengapa dia tidak merasakan apa-apa sama sekali? Apa jangan-jangan dia Fanan? Aneh. Kenapa tiba-tiba terasa sedikit gatal? Aku saja yang terlalu banyak berpikir, dia memang Ayan. Ayan, mari kita ke rumah sakit. Kamu punya alergi mangga? Pisau yang digunakan untuk memotong apel tadi sudah dipakai memotong mangga? Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Jangan tegang. Sebentar lagi juga akan sembuh. Wenwan hanya ingin mengetesku. Untung saja aku sudah bersiap sebelumnya. Tidak boleh. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Wan, sungguh tidak perlu diperiksa lagi. Dulu asalkan kamu memakannya sedikit saja, kamu pasti harus masuk instalasi gawat darurat. Lihatlah. Ruang merahnya sudah hilang. Aku baik-baik saja. Ternyata sembuhnya bisa secepat ini? Sejak kecelakaan mobil itu, mungkin kondisi tubuhku sudah berbeda dari yang dulu. Sekarang gejala alergiku, semuanya jauh lebih ringan dibanding dulu. Syukurlah kalau begitu. Tidak usah khawatir. Bukankah sekarang aku baik-baik saja? Aku hanya takut kehilangan dirimu lagi. Meskipun saat ini kamu ada di sisiku, aku masih merasa ini seperti tidak nyata. Sakit. Apa sekarang sudah terasa cukup nyata? Tenang saja, aku ada di sini dan tidak akan pernah pergi lagi. Achen, Kakek rasa tubuh ini sepertinya tidak akan bisa bertahan lama lagi. Kakek, jangan bicara sembarangan. Kakek masih harus melihatku menikah dengan Achen nanti. Anak itu Yanyan sudah menunggumu sekian lama. Sudah saatnya kamu memberikan kepastian kepada keluarga Lin. Kakek, tapi masalah perusahaan. Mau sampai kapan kamu menunda hal ini? Dokter? Kakek, Achen sudah setuju untuk menikah. Minggu depan kita akan pergi memilih cincin kawin, bagaimana? Benarkah? Baiklah. Baguslah. Lin Yan, kamu sudah melampaui batas. Cepat atau lambat kita akan menikah, bukan begitu? Mengenai pernikahan, aku akan membicarakannya lagi dengan kakek. Di dalam hatiku, selalu ada seseorang yang kucari. Achen, kamu juga lihat sendiri. Kondisi kakek saat ini, apa kamu tega memicunya lagi?
Wan, aku akan pergi menerima telepon sebentar. CEO Lu, Nona Lin. Nona Wen? Ah, siapa orang tadi itu? Tunanganku, Fanan. Fanan? Ternyata tunangannya sudah kembali. Sepertinya orang yang kucari. Bukanlah dia? Ya ampun. Bukankah katanya 3 tahun yang lalu dia sudah kembali. Itu benar-benar sebuah keberuntungan, begitu kan, Asien? Selamat ya, Nona Wen. Terima kasih. Untung saja dia bukan orang yang sedang dicari Asien. Oh, kenapa kalian tiba-tiba meninggalkan acara perjamuan hari ini? Kakek Asien, beliau terkena serangan jantung. Kami berjaga di sini sampai sekarang. Bagaimana keadaan beliau sekarang? Baru saja selesai dioperasi. Omong-omong, kenapa kalian juga tiba-tiba datang ke rumah sakit? Ayan tidak sengaja makan mangga, dia alergi. Kebetulan sekali, Chen juga punya alergi mangga. Terakhir kali dia tidak sengaja memakan sedikit langsung dibawa ke instalasi gawat darurat. Duh, alergi mangga ini bisa menjadi masalah serius. Terakhir kali Achen hampir saja pingsan karena syok, itu benar-benar membuatku takut. Alergi mangga? Wajah yang serupa. Kebetulan ini, rasanya terlalu berlebihan. Alergi mangga? Wajah yang mirip? Kebetulan ini sudah terlalu banyak. Alergi mangga ini tidak bisa dianggap sepele. Terakhir kali Achen hampir saja pingsan, benar-benar membuatku takut. Baru sampai di rumah sakit, ruamnya sudah memudar. Itu sangat beruntung. Tapi kenapa sudah lama begini aku belum melihat tunanganmu? Aneh, kenapa dia belum kembali? Maaf, aku akan pergi mencarinya. Chen, Aku akan kembali merawat kakek. Kamu pulanglah duluan. Chen, apakah kamu harus bersikap begini padaku? Sopirnya ada di bawah, aku pulang dulu. Hei, Fanan, kapan kamu akan membayar hutangmu? Aku bukan menjalankan tempat makan gratis. Beri aku waktu sedikit lagi. Aku akan segera. Aturan saudara Dao hanya satu, bayar uangnya atau terima hukuman dariku. Antara bayar hutangnya atau buat perhitungan nyawa, jangan salahkan aku kalau aku tidak memperingatkanmu. Sepertinya, aku harus secepatnya menikah dengan Wen Wan. Aset milik keluarga Wen harus menjadi milikku. Ayan, telepon dari siapa? Kenapa mengangkatnya lama sekali? Teman kuliah, begitu dengar aku sudah kembali, kami mengobrol agak lama. Syukurlah. Selama 3 tahun ini, mereka semua mengkhawatirkanmu. Wan, mari kita menikah. Mendadak sekali. Aku sudah kehilanganmu selama 3 tahun penuh. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Baiklah. Aku setuju. Oh iya, soal cincin pertunangan yang kau berikan dulu, tidak sengaja sudah aku hilangkan. Si bodoh kecil. Jika hilang ya sudah, aku akan memberimu yang baru. Tuan Shen, ini adalah cincin berlian ruby pesanan Anda. Apa kamu menyukainya? Mengapa agak berbeda dari yang sebelumnya? Ini adalah model baru yang aku desain, yang juga melambangkan awal baru kita. Kenapa? Apa kamu tidak menyukainya? Yang baru ini juga sangat bagus. Cobalah. Kenapa ini sangat besar? Apa yang terjadi? Apa kalian salah membuat ukurannya? Tuan Shen, ini memang sesuai dengan ukuran 12 yang Anda minta? Ukuran 12? Ayan, bukankah kamu yang paling tahu berapa ukuranku? Mungkin setelah kecelakaan itu, ingatanku belum pulih sepenuhnya. Wan, maafkan aku. Semua ini salahku. Tidak apa-apa. Kita ukur ulang saja lagi. Baiklah. Tunggu sebentar. Cincin itu bisa tolong dikeluarkan dan biarkan aku melihatnya sebentar? Ayan, bukankah ini cincin yang kamu desain? Kenapa bisa ada di sini? Bukankah ini model yang aku desain?
Kenapa kalian berani menjualnya di sini? Bukan begitu. Ini adalah cincin yang seorang pria desain sendiri secara langsung. Dia menghabiskan waktu selama 13 jam hanya untuk duduk di sana mengerjakannya. Setiap detail cincin ini sangat mirip dengan gambarmu. Selain kamu, siapa lagi yang bisa mendesain seperti ini? Apa mungkin Shen Yan sudah kembali? Tapi jika dia sudah kembali, kenapa dia tidak pergi menemui Wenwan? Ini adalah hasil jerih payahku selama 3 hari 3 malam untuk mendesainnya. Mana mungkin dia bisa mendesainnya hanya dalam 1 hari? Benar begitu, kami memiliki rekaman kamera pengawas yang bisa membuktikannya. Tetap saja tidak pasti. Mungkin saja draft desainku telah bocor. Ayan, cincin ini kamu desain khusus untukku, dan hanya ada satu di dunia. Kita harus menemukan orang itu dan meminta penjelasan darinya. Seandainya itu benar-benar dia, identitasku pasti akan terbongkar. Sudahlah, lagi pula kita sudah punya cincin baru. Tapi, yang penting adalah kebersamaan kita. Bukan soal cincinnya, benar kan? benar juga sih. Ayo, kita ukur kembali jari kita. Baiklah. Wan, aku ada urusan sebentar. Pergi menerima telepon dulu. Pergilah. Tapi kamu sendirian di sini. Tidak apa-apa. Urusanku di sini akan cepat selesai kok. Baiklah. Cincin ini, bolehkah aku mencobanya sebentar? Tapi ini barang pesanan khusus pelanggan dan tidak dijual. Cincin ini, awalnya adalah milik tunanganku yang didesain khusus untukku, cincin yang satu-satunya di dunia. Tapi, cincin itu sudah lama menghilang. Tolong biarkan aku mencobanya sekali saja. Baiklah kalau begitu. Astaga, ini benar-benar terlihat seperti dibuat khusus untukmu. Mana mungkin? Model dan ukurannya. Ternyata sangat persis. Siapa yang memesan cincin ini? Nona Wen, kebetulan sekali ya. Kamu datang untuk memilih cincin kawin juga. Begitulah. Wah, cincinmu itu cantik sekali. Chen, nanti kita pesan khusus yang sama persis seperti itu ya? Ini bukan milikku. Apa? Bukan milikmu? Lalu kenapa terlihat sangat pas saat kamu memakainya? Ini memang kebetulan. Cincin ini, Ayan juga pernah membuatkanku yang benar-benar sama. Dia sendiri yang mendesainnya. Yang ini, sepertinya ada yang meniru hasil desainnya dan membuatnya kembali. Ini bukan tiruan. Cincin ini adalah aku yang mendesainnya. Shen Yan, cincin ini. Shen Yan adalah desain buatanku sendiri. Shen Yan, cincin yang ada dalam ingatanku itu, Shen Yan. Akhirnya berhasil aku selesaikan. Shen Yan, mungkin Shen Yan ini bisa membantunya mengenaliku kembali. Shen Yan, berdasarkan ingatan yang ada di kepalaku, Shen Yan, aku menggambar setiap garisnya dengan saksama. Wenwan, hanya berdasarkan ingatan. Shen Yan, 3 tahun lalu, Shen Yan, aku mengalami sebuah kecelakaan. Shen Yan, dan melupakan semua masa laluku. Shen Yan, tapi bentuk cincin ini, Shen Yan, terus terngiang dalam pikiranku. Wenwan, 3 tahun lalu. Wenwan, kecelakaan. Wenwan, ditambah lagi wajahnya yang mirip. Wenwan, bagaimana mungkin bisa semirip ini? Shen Yan, tak kusangka cincin ini, Shen Yan, ternyata sangat pas di jari Nona Wen. Chen, sampai memesan cincin khusus demi mencari seseorang. Apa mungkin itu Wenwan? Siapa tahu dulu Chen, Linian pernah melihat draft desain ini di suatu tempat? Shen Yan, tidak. Chen, nah, sebaiknya kita segera pergi memilih cincin. Kakek sudah menunggu kita. Wenwan, kalau begitu aku permisi dan tidak akan mengganggu lagi. Chengxi, Wanwan, Wenwan, Sishi. Wenwan, bantu aku menyelidiki CEO Lu. Chengxi, kenapa mendadak sekali? Wenwan, dia terlalu mirip dengan Ayan. Wenwan, selain itu, Wenwan, 3 tahun lalu dia juga, Wenwan pernah mengalami sebuah kecelakaan. Chengxi, mungkinkah? Chengxi, CEO Lu sebenarnya adalah Shen Yan? Chengxi. Lalu, Chengxi, bagaimana dengan orang yang ada di sampingmu sekarang? Wenwan, aku juga belum yakin. Wenwan, carikan kebenarannya untukku dulu. Chengxi, baik. Chengxi,
Aku akan segera memeriksanya. Ayan. Ayan. Apa yang terjadi denganmu, Ayan? Aku tidak apa-apa, hanya terjatuh saja. Kalau begitu, duduklah dulu. Ayan, kenapa lukamu begitu parah? Kamu sebenarnya pergi kemana? Aku tidak apa-apa. Aku akan pergi membersihkan diri dulu. $15 juta, 48 jam terakhir. Jika tidak melunasi hutang, akan kubuat kamu menyesal seumur hidup. Pinjaman rentenir? Ini tidak mungkin. Ayan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Wan. Aku benar-benar ingin segera menikah denganmu. Dengan begitu kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Ayan, itu. Pernikahannya. Aku ingin menundanya untuk sementara waktu. Kenapa? Galeri milik Sisi. Baru-baru ini akan mengadakan tur pameran. Selama periode ini, aku harus fokus mempercepat karyaku. Haruskah sekarang? Aku hanya takut kamu terlalu lelah. Sejak kita dipertemukan kembali, setiap detik aku ingin sekali menikah denganmu. Aku takut kehilanganmu lagi. Sekarang kita bersama-sama setiap hari. Apa yang masih kamu khawatirkan? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Ya? Nona Lin, semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Tunangan dari Nona Wen adalah Fan Nan yang sedang ditagih utang oleh saudara Dao. Dia dan Shen Yan benar-benar serupa. Ini jelas-jelas wajahnya Lu Chen. Lalu bagaimana dengan Shen Yan yang asli? Keberadaannya tidak bisa ditemukan, namun mereka berdua sama-sama mengalami kejadian itu pada hari yang sama, 3 tahun yang lalu. Jadi, Lu Chen benar-benar mungkin adalah Shen Yan? Benar. Ada satu hal lagi, ada seseorang yang sedang menyelidiki CEO Lu secara diam-diam. Siapa? Cheng Xi, si pemilik galeri seni itu, temannya Nona Wen. Wen sudah mengetahuinya? Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan mereka merebutnya. Mungkin kita bisa memulainya dari Fan Nan. Presiden Fan? Belakangan ini kamu menghindariku, ya? Kapan kamu berencana membayar utangmu? Saudara Dao, tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Tunggulah 2 hari lagi, saat aku menikah dengan nona besar keluarga Wen. Seluruh aset keluarga Wen akan menjadi milikku. Jangan bicara omong kosong. Terakhir kali bukankah kamu bilang begitu juga? Berhenti. Hentikan. Dia? Di sini ada $5 juta, pakai ini dulu untuk membayar sebagian utangnya. Kamu lumayan dermawan ya, Presiden Fan. Hari ini aku akan melepaskanmu. Apakah Wen tahu kalau orang di sampingnya adalah gadungan? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku juga tahu di mana Shen Yan yang asli berada. Dia di mana? Sekarang namanya adalah Lu Chen. Dia adalah tunanganku. Ternyata dia orangnya. Sayangnya Wen sepertinya mulai curiga. Dia belakangan ini terus menyelidiki Lu Chen. Pantas saja Wen ingin menunda pernikahan. Kamu jangan tegang. Aku kesini bukan untuk membongkar kedokmu. Lagi pula, aku juga tidak ingin Wen merebut Lu Chen dariku. Lalu apa maumu? Jika terjadi kecelakaan pada Wen dan dia jatuh koma untuk sementara, sebagai wali resminya Shen Yan, kamu
tentu saja bisa menerima dana perwalannya. 2 hari lagi, aku akan mengadakan sebuah pesta. Bawalah dia ke sana. Baik. Nona Lin datang secara khusus untuk mengundang kita untuk menghadiri pesta pribadinya. Aku awalnya takut kalau kamu tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Mana mungkin. Aku akan membawakanmu minuman. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan merasa pening dan limbung, lalu kemudian terpeleset dan jatuh ke air. Aku akan pergi menelepon sebentar. Nona Wen, Cincin ini. cincin ini didesain oleh tunangan Nona Wen, lalu Chen mengubah ukurannya dan memberikannya padaku. Nona Wen tidak akan keberatan, kan? Nona Wen tidak akan keberatan, kan? Karena ini dirancang oleh CEO Lu, maka sewajarnya dikenakan oleh Nona Lin. Itu lebih pantas. Hei, apa yang kamu lakukan? Hati-hati, Chen takut air, bagaimana kalau sampai jatuh ke bawah? Takut air? Chen, biar aku antar kamu beristirahat sejenak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Beraninya kamu mencuri cincinku. Chen, sekarang akulah orang yang menikah denganmu. Cincin ini memang sudah sepatutnya untukku, kan? Jangan lupa, kita hanya bersandiwara di depan kakek. Lu, Chen, apakah kamu masih belum mau menyerah? Sebentar lagi kamu akan segera merelakannya. Tak lama lagi, kamu akan menyerah. Ada seseorang yang jatuh ke air? Tidak ada tuh. Aku akan memeriksanya. Jangan. Chen, meskipun ada seseorang yang jatuh ke air, pasti ada orang lain yang akan menolongnya. Lagi pula kamu takut air, pergi ke sana pun tidak akan ada gunanya. Chen? Tolong. Chen? Kamu tidak apa-apa. Wan. Ayan, Syukurlah kamu sudah sadar. Sialan. Hanya kurang 1 langkah lagi. Ayan. Sudah tidak apa-apa. Tunangan CEO Lu masih melihat ke arah sana. Bagaimana bisa dia begitu dekat dengan wanita lain? CEO Lu takut air, tapi barusan dia langsung melompat tanpa berpikir panjang. Mungkinkah dia mantan kekasihnya? Chen, biar aku suruh orang lain membawanya ke rumah sakit. Enyahlah. Ayan. Apakah itu kamu, Ayan? Iya. Wan. Wan. Wan, akhirnya kamu bangun juga. Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak enak? Aku tidak apa-apa. Wan, tadi malam, CEO Lu yang membawamu kembali ke rumah sakit. Wan, kamu baik-baik saja? Wan. Ayan. Sepertinya aku mengiranya sebagai Ayan. Aku sudah menyelidiki kecelakaan CEO Lu. Ternyata dia jatuh ke laut. Lagi pula waktu kecelakaannya dengan Shen Yan terjadi pada hari yang sama. Jadi,
Mungkinkah dia benar-benar Ayan? Tapi, Wan, bagaimana keadaanmu? Sudah mendingan? Kamu kenapa? aktingmu hebat sekali. Tanda lahir ini ternyata palsu. Kamulah Fanan. Wan, dengarkan aku dulu, aku bisa menjelaskannya. Menjelaskan apa? Menjelaskan kalau kamu mencuri buku harianku, lalu berpura-pura menjadi Shenyan untuk mendekatiku. Kamu sudah tahu semuanya. Aktingmu lumayan juga. Fanan, Tentu saja belum bisa menandingimu, Nona Besar Wen. Selama bertahun-tahun ini kamu sangat penurut kepadaku. Hanya karena wajah ini sangat mirip dengan wajah Shenyan, kan? ya, membiarkanmu tetap berada di sisiku. Itu semua hanyalah obsesiku semata. Akhirnya kamu mengatakan yang sejujurnya. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk melihatnya. Chen, apa kamu masih ingin menemuinya? Jika kakek sampai tahu, apa yang akan dia pikirkan? Dia tertimpa masalah di pesta yang kamu buat. Apa berlebihan jika aku pergi menjenguknya? Menjenguk? Kamu jelas-jelas punya niat lain. Kamu harus ingat, orang yang menikah denganmu sekarang adalah aku. Chen? Wan. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa kamu gila, Fanan? Fanan? Bukankah dia tunangan Nona Wen, Shenyan? Bohong. Dia hanyalah seorang penipu. Jadi, Shenyan yang asli adalah... Kamulah Shenyan. Apa kamu ini Shenyan? Jadi, ternyata benar kamu? Orang yang kucari selama 3 tahun ini, ternyata benar itu kamu? Chen, kakek masih menunggumu kembali untuk merencanakan pernikahan kita bersama. Maaf. Aku tidak bisa menikah denganmu. Dulu kakek yang menyelamatkanmu, apa sekarang kamu bahkan tidak mau mendengarkan perkataannya lagi? Aku sendiri yang akan mengatakannya kepada kakek. Kamu saja tidak punya ingatan, bagaimana bisa kamu sangat yakin kalau itu dia? Karena di sini, Benar-benar pasangan yang malang. Ternyata kalian semua memperlakukanku seperti orang bodoh. Melakukan penipuan, serta rencana kriminal ini, menurutmu akan dihukum berapa tahun? Kita lihat saja apa aku yang akan masuk penjara lebih dulu, atau kamu yang akan tiada duluan. Lucen. Ujung pisau itu berjarak dari jantung hanya 3 cm saja. Perkiraan waktu tersadarnya tidak bisa diprediksi. Segera undang ahli terbaik dari luar negeri untuk konsultasi medis. Biaya pengobatan bukanlah masalah bagi Wenwan. Ini bukan masalah uang. Beberapa hal memerlukan keajaiban. Terserah apapun cara yang Bapak gunakan, Wenwan hanya ingin dia segera siuman. Saat Fanan mengambil gunting itu, Lin Yan melihatnya. Kamu jelas sudah melihatnya, tapi mengapa tidak mengatakannya? Benar? Lin Yan memang sengaja melakukannya. Aku memang ingin kamu tiada. Selama kamu masih ada, dia akan terus meninggalkanku. Apakah kamu tahu gunting itu betapa dekat jaraknya dengan jantungnya? Dia hampir saja kehilangan nyawa. Lin Yan tidak menyangka kamu begitu penting baginya. Bahkan ketika dia hilang ingatan, dia secara tidak sadar melindungimu dan rela berkorban untukmu. Meskipun dia tidak akan pernah siuman, Wenwan akan tetap berada di sini dan terus menemaninya. Pernikahan Lin Yan dan Achen dibatalkan, aku akan menjelaskannya kepada kakek. Mengembalikan semuanya ke pemilik aslinya. Ayan, kali ini giliran Wenwan yang menjagamu.
Wan Wan, Akhirnya bangun juga? Kenapa kamu begitu bodoh? Apa kamu tahu kalau kamu hampir saja? jangan menangis. Aku baik-baik saja sekarang kan? Mulai sekarang, tidak boleh lagi melakukan hal berbahaya seperti itu. Baiklah, aku janji padamu. Jika kamu dalam bahaya lagi, meskipun terjadi 100 kali sekalipun, aku akan tetap membuat pilihan yang sama. Lucen, berapa banyak hal di masa lalu yang masih kamu ingat? Di tengah hari bolong begini, apa yang kamu lakukan? Bateraiku habis, dan aku butuh pengisi daya merek Wan Wan. Hobi Tuan Shen ini ternyata tidak berubah selama bertahun-tahun ya. Bagaimana kamu bisa tahu ukuranku? Mungkin karena itu adalah hobiku selama bertahun-tahun. Tidak disangka Nona Besar Wen juga punya hobi sendiri, yaitu menyukai tanda lahir kupuku ini. Ada apa? Pelukis hebat Wen, apa kamu menghadapi masalah sulit? Rasanya ada sesuatu yang kurang. Meski bunga magnolia ini indah, tapi masih terasa sangat kesepian. Bagaimana menurutmu? Ini adalah Shen Yan. Kamu akhirnya mengingatnya. Wan Wan, ayo kita kembali, lalu kita lengkapi bagian kupu-kupu milik Deying. Bagaimana? Baiklah. Lukisan ini akhirnya selesai juga. Masih kurang satu langkah terakhir? Utangku padamu lebih dari sekadar satu langkah, tapi juga janji seumur hidup. Kali ini tidak boleh ingkar lagi.